Whoa. Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Di sebuah laboratorium pemerintah yang dilengkapi teknologi canggih, para ilmuwan terlihat sibuk dengan layar-layar yang menampilkan data rumit. Di tengah ruangan, ada sebuah ruang penahanan transparan. Di dalamnya, seorang gadis bernama Seal, berusia sekitar 12 tahun, duduk dengan tenang. Mata Seal yang tajam dan rambut pirangnya mencolok. Dr. Xavier Fitch, pemimpin ilmuwan, menjelaskan kepada timnya bahwa Seal bukanlah anak biasa. Dia diciptakan dari DNA manusia yang digabungkan dengan DNA makhluk asing. Percobaan ini awalnya dianggap sebagai terobosan besar, namun para ilmuwan mulai khawatir. Ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, dan mereka memutuskan bahwa Seal harus dihentikan. Dua ilmuwan mendekat dengan gas yang dirancang untuk mengakhiri hidup Seal. Saat gas mulai memenuhi ruangan, Seal menatap Dr. Fitch yang meminta maaf. Namun, saat gas mulai bekerja, Seal menggunakan kekuatannya untuk memecahkan kaca ruang penahanan. Alarm berbunyi, menandakan bahwa Seal telah berhasil keluar. Dengan kelincahan luar biasa, Seal berhasil menghindari penjaga dan bahkan helikopter. Dia memanjat pagar dengan mudah dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Seal melarikan diri dengan menumpang kereta barang. Di tengah perjalanan, ia sempat tertidur, namun terbangun saat seorang pria mencoba mendekatinya. Seal mendorong pria itu menjauh tanpa banyak usaha. Setibanya di kota, Seal mengamati manusia di sekitarnya. Di sebuah toko, ia melihat bagaimana orang-orang membeli makanan menggunakan uang dan kartu. Ketika dia mencoba mengambil makanan tanpa membayar, dia segera ketahuan. Seal pun meninggalkan toko dan mengambil sebuah tas dari seorang penumpang kereta. Di dalam kereta, Seal menemukan TV portabel dan sejenak terhibur dengan tayangan yang ada. Dr. Fitch dan timnya menemukan tanda-tanda bahwa Seal telah menyebabkan masalah di dunia luar. Mereka sadar bahwa situasi semakin genting. Dengan cepat, Fitch mengumpulkan timnya termasuk Dr. Laura Baker, seorang ahli biologi, dan Smithson, seorang empati, Stephen A.R., seorang antropolog, dan Preston Lennox, seorang ahli yang siap bertindak. Bersama, mereka berusaha menemukan Seal sebelum keadaan semakin memburuk. Sementara itu Seal, dengan insting campuran antara manusia dan makhluk asing, harus berusaha memahami dunia yang tidak sepenuhnya dia kenali. Di kereta, Seal kembali tertidur dan dihantui oleh mimpi aneh tentang sosok alien yang mengejarnya. Ketika terbangun, dia merasa sangat lapar dan segera menghabiskan sisa makanan yang dia ambil. Namun, tubuhnya mulai mengalami perubahan yang aneh. Kulitnya beriak, dan dari balik kulit, muncul tentakel yang secara perlahan membentuk semacam kepompong organik di sekelilingnya. Seorang kondektur datang untuk memeriksa keadaan, dan ketika tidak melihat Seal di kursinya, dia memutuskan untuk memeriksa kamar mandi. Apa yang dia temukan membuatnya terkejut. Kepompong besar yang berdenyut di sudut ruangan. Saat dia mendekat, tentakel-tentakel muncul, membuatnya tersentak dan kehilangan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Seal keluar dari kepompong, tetapi kali ini dia bukan lagi seorang gadis kecil, melainkan seorang wanita dewasa. Di tempat lain, Dr. Fitch sedang memberi pengarahan kepada timnya. Dia menjelaskan bagaimana pada tahun 70-an, ilmuwan mencoba mencari kehidupan luar angkasa dengan mengirimkan sinyal berisi informasi tentang manusia, DNA, dan pencapaian ilmiah bumi. 2 dekade kemudian, mereka menerima balasan berupa cetak biru untuk sumber energi baru. Namun, pesan kedua yang mereka terima berisi urutan DNA alien dan instruksi untuk menggabungkannya dengan DNA manusia. Secara lahiriah, Seal tampak seperti manusia, tetapi perkembangan fisik dan mentalnya jauh melampaui normal. Dalam waktu 3 bulan, ia tumbuh menjadi anak berusia 12 tahun dengan kecerdasan dan kekuatan luar biasa. Namun, para ilmuwan mulai menyadari bahwa Seal memiliki potensi yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Dia sering dihantui oleh mimpi mengganggu dan mulai menunjukkan perilaku yang tidak stabil. Meskipun dari luar terlihat polos, potensi bahaya yang dimiliki Seal menjadi alasan para ilmuwan mencoba menghentikannya. Saat Seal tiba di Los Angeles, dia telah berubah sepenuhnya menjadi wanita dewasa yang cantik.
Dia mengenakan seragam kondektur yang diambilnya dan berbau dengan kerumunan tanpa dicurigai. Kecantikannya membuatnya sulit dikenali. Ketika dia menjelajahi kota, sebuah gaun pengantin di etalas toko menarik perhatiannya. Seal memasuki toko dan menyerahkan semua uang yang dia miliki untuk membeli gaun tersebut. Kasir yang terkejut mengembalikan sebagian uangnya dan menyarankan agar dia lebih berhati-hati. Kini, dengan gaun pengantin, Seal terlihat mencolok di tengah Los Angeles. Sementara itu, Dr. Fitch dan timnya menemukan tubuh kondektur di kereta serta kepompong yang ditinggalkan Seal. Mereka segera menyadari bahwa Seal telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Preston menginstruksikan tim untuk memantau kartu kredit kondektur yang tidak ditemukan di tubuhnya. Saat mereka berkumpul kembali, mereka menyadari betapa gentingnya situasi ini dan bahwa mereka harus bergerak cepat sebelum Seal semakin sulit dilacak. Dr. Laura Baker, ahli biologi, merasa terpecah antara rasa penasarannya sebagai ilmuwan dan kewajibannya untuk menghentikan Seal. Dia mengusulkan ide untuk menciptakan makhluk alien murni tanpa campuran DNA manusia untuk mempelajari kelemahan makhluk tersebut. Di laboratorium, Laura mulai memperkenalkan DNA alien ke dalam sel. Saat proses ini direkam, tiba-tiba kamera mengalami gangguan. Laura meminta penggantian, namun karena operasi ini bersifat rahasia, dia dan Preston sukarela masuk ke ruangan untuk memperbaikinya. Setelah berhasil memperbaiki kamera, mereka terkejut mendapati bahwa embrio alien telah dibuahi dan tumbuh sangat cepat. Dalam kepanikan, mereka berusaha menutup unit isolasi, namun sebuah baut jatuh ke saluran pembuangan. Saat mereka mencoba keluar, Dr. Fitch tidak mengizinkan mereka, khawatir makhluk itu bisa melarikan diri. Organisme alien mulai menunjukkan tanda-tanda bergerak, dan Preston dengan sekuat tenaga mencoba menutup unitnya. Dr. Fitch yang mengawasi dari luar memerintahkan Preston untuk menyingkir agar dia bisa membakar makhluk itu. Namun, api dari unit isolasi tidak cukup untuk membunuhnya, dan Fitch memulai hitungan mundur 2 menit untuk membakar seluruh ruangan. Saat waktu terus berjalan, Preston melawan alien dengan gas darurat yang digunakan seperti penyembur api, dan akhirnya menusuknya dengan pipa. Alien tampaknya berhenti bergerak, dan Preston berpikir makhluk itu telah mati. Namun, tepat saat Fitch hendak membuka pintu, mereka menyadari dengan ngeri bahwa alien tersebut masih hidup dan tumbuh dengan cepat. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Dan mendorong Fitch menjauh dari panel kontrol, dan Stephen membuka pintu untuk menyelamatkan Laura dan Preston. Mereka berhasil keluar tepat sebelum api melahap ruangan. Sementara itu, Seal, yang telah bertransformasi menjadi wanita dewasa, menyewa kamar di sebuah motel kumuh. Di sana, dia menyalakan TV dan disuguhi tayangan tentang pasangan yang intim. Melihat hal ini, Seal merasakan dorongan primal yang kuat, sebuah naluri untuk mencari pasangan. Hasrat ini semakin berkembang, didorong oleh campuran emosi manusia dan insting alien dalam dirinya. Seal kemudian bertanya kepada petugas motel di mana dia bisa menemukan seorang pria, dan petugas itu dengan santai menyarankan sebuah klub terdekat. Tanpa sadar, Seal menggunakan kartu kredit curian di resepsionis, memicu alarm yang langsung memberi peringatan kepada Dr. Fitch dan timnya. Preston segera menerima informasi bahwa kartu tersebut digunakan di sebuah motel terdekat. Sementara itu, Seal menuju klub. Dengan kecantikannya yang mencolok langsung menarik perhatian. Seorang pria tertarik padanya, namun sebelum mereka bisa mendekat, seorang wanita menginterupsi. Seal kemudian mengikuti wanita tersebut ke kamar mandi, di mana dia menyingkirkan wanita itu dengan cepat. Tim Dr. Fitch tiba di motel, mendapatkan rekaman keamanan yang menunjukkan Seal telah berubah menjadi wanita dewasa. Namun mereka masih belum yakin seperti apa penampilannya sekarang. Ketegangan semakin meningkat ketika mereka mengetahui dari petugas bahwa Seal mungkin sedang mencari pasangan di klub terdekat. Mereka menyadari betapa berbahayanya situasi ini jika Seal berhasil menemukan pasangan. Sementara itu di klub, Seal melanjutkan pencariannya dan akhirnya menemukan pria yang dianggapnya cocok. Tim tiba di klub dengan perasaan mendesak setelah menemukan wanita yang pingsan di kamar mandi. Informasi dari penjaga mengkonfirmasi bahwa Seal meninggalkan klub bersama seorang pria bernama Robbie. Mereka segera menuju apartemen Robbie, tempat interaksi mereka mencapai puncaknya. Di sana, suasana terasa tenang dengan musik lembut yang mengalun. Seal terlihat tenang dan terkendali, namun memiliki tujuan yang tersembunyi.
Saat Robbie menyegarkan diri di kamar mandi, Seal merasa tidak nyaman dan meminta kembali ke klub. Namun, sebelum itu terjadi, Seal membuat Robbie kehilangan kesadaran. Ketika tim tiba di apartemen Robbie, mereka menemukan Robbie dalam keadaan tidak sadarkan diri. Laura mulai yakin bahwa Seal sedang berusaha mencari pasangan. Preston memperhatikan bahwa Robbie masih mengenakan celananya, yang menunjukkan bahwa Seal menghentikan proses sebelum semuanya berjalan lebih jauh. Laura, menggunakan logika ilmiahnya, menemukan botol insulin di tempat sampah, dan menyimpulkan bahwa Robbie memiliki kondisi medis yang membuatnya tidak cocok bagi Seal. Seal melarikan diri menggunakan mobil Robbie, kembali ke motel, tetapi segera pergi setelah melihat pihak berwenang di tempat tersebut. Saat malam berganti pagi, Seal terbangun di dalam mobil setelah bermimpi aneh tentang dirinya dan makhluk lain. Ketika mobilnya kehabisan bensin, dia memutuskan untuk berjalan kaki. Kecantikannya menarik perhatian seorang pria yang hampir kehilangan kendali saat melihat Seal. Namun, alih-alih terjadi sesuatu, seorang pria baik hati berhenti untuk membantunya dan menawarkan tumpangan ke rumah sakit. Sementara itu, tim berusaha mendapatkan rekaman dari motel, tetapi hasilnya kurang jelas. Polisi menemukan mobil Robbie yang ditinggalkan dan melaporkannya ke rumah sakit. John, pria yang baik hati, menggunakan kartu kreditnya untuk membantu Seal membayar tagihan rumah sakit. Dokter yang terkejut dengan pemulihan Seal yang cepat tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Seal pun meninggalkan rumah sakit dan bertemu John di lobi. Tim yang terus melacak jejak Seal mendengar tentang pemulihan luar biasa seorang korban kecelakaan. Setelah menyelidiki di rumah sakit, dokter mengonfirmasi cerita tersebut. Dengan bantuan resepsionis, mereka berhasil melacak John melalui informasi kartu kreditnya. John, yang tidak menyadari bahaya yang dihadapinya, membawa Seal ke rumahnya yang terpencil. Untuk mengesankan Seal, John menunjukkan beberapa barang pribadinya dan mereka berbincang santai di bak mandi air panas. Namun, hasrat Seal untuk memiliki keturunan mulai mendominasi pikirannya. Seal kemudian memutuskan untuk pergi ke hutan tanpa terlihat oleh John maupun tim yang baru tiba di lokasi. Sembunyi di balik semak-semak, Seal memperhatikan dengan saksama saat Preston dan Laura mencari di sekitar. Dalam wujudnya yang alami, Seal berbaur dengan kegelapan, menyadari bahwa dia perlu berhati-hati agar tidak ditemukan. Seal cepat berubah kembali ke wujud manusianya, namun tanpa pakaian, memaksanya melarikan diri dalam keadaan tidak nyaman. Saat putus asa mencari bantuan, dia melihat seorang wanita hendak masuk ke mobilnya. Seal melompat masuk dan memohon bantuan. Wanita tersebut dengan penuh kebaikan, setuju tanpa menyadari bahaya yang mengintai di sampingnya. Sementara itu, tim menemukan foto Polaroid John dan Seal, namun hasilnya terlalu buram untuk menunjukkan penampilan Seal yang sebenarnya. Mereka mulai merasa frustrasi, meskipun sedikit lega karena penyelidikan tidak menemukan bukti lebih lanjut di bak mandi. Seal, yang kini mengendarai mobil wanita baik itu, melanjutkan rencananya. Dia kembali ke rumah John dan melihat dari jauh Dr. Fitch yang sedang memberikan instruksi kepada tim. Keesokan harinya, Seal terbangun di sebelah wanita yang membantunya, yang kini telah dia bawa ke suatu tempat. Ternyata, Seal telah menculik wanita itu untuk mengambil alih identitasnya. Dia menyusun rencana untuk memalsukan kematiannya, memotong ibu jarinya sebagai bukti palsu, dan menunggu tubuhnya beregenerasi. Setelah itu, Seal menyingkirkan wanita tersebut dan membuangnya tanpa jejak. Seal kemudian pergi ke pom bensin untuk mengisi beberapa kontainer dengan bahan bakar. Setelah mencuri mobil lain, dia mentransfer bahan bakar ke kendaraan baru. Tim yang telah mengawasi sebuah klub malam berharap menemukan Seal dan merasakan sesuatu yang aneh dan memutuskan untuk pergi keluar. Seal memperlihatkan dirinya kepada Dan yang segera masuk ke dalam klub untuk memberitahu yang lain. Seal dalam kendaraan curiannya memikat mereka ke dalam pengejaran. Wanita yang diculiknya diikat di kursi sebelahnya. Dalam pengejaran itu, Seal berbelok ke jalan menuruni bukit dan melompat keluar dari mobil tepat sebelum kendaraan tersebut menabrak transformator tegangan tinggi dan meledak. Tim dan helikopter segera mengebom lokasi kecelakaan, mengira Seal sudah tidak lagi menjadi ancaman. Namun, Seal selalu selangkah lebih maju dan berhasil lolos. Preston, yang yakin Seal masih hidup, tetap waspada, meskipun Dr. Fitch bersikeras bahwa mereka telah mengakhiri bahaya tersebut.
tim menemukan ibu jari Seal yang telah dipotong dan memutuskan untuk mengujinya. Sementara itu, Seal mengubah penampilannya dengan memotong dan mewarnai rambutnya sehingga semakin sulit dikenali. Di saat tim merayakan apa yang mereka anggap sebagai kesuksesan, Laura merasa ada sesuatu yang aneh dan mengundang Preston untuk berdansa. Namun, Preston terlalu cemas memikirkan Seal untuk bersantai. Matanya menangkap seorang wanita pirang di bar. Namun setelah mendekatinya, dia menyadari bahwa itu bukan Seal. Dr. Fitch menyaksikan peristiwa ini dari kejauhan dengan tenang. Laura, yang merasa kesal, memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Di sana, dia bertemu dengan Seal, yang kini berambut hitam pekat. Seal dengan santai bertanya apakah dia bisa meminjam parfum Laura, tanpa Laura menyadari bahwa wanita di depannya adalah Seal. Laura kemudian kembali ke kamarnya bersama Preston. Di waktu yang bersamaan, Seal mengikuti Preston di lift, mencoba mengajak bicara. Meskipun Preston tidak tertarik untuk berbicara, dia memuji aroma parfumnya. Setelah tiba di kamarnya, Preston dan Laura memasang tanda jangan ganggu di pintu. Sementara itu, Seal dengan licik mencuri kunci dari staf hotel dan menyelinap ke kamar sebelah. Dari sana, dia mendengarkan dan membayangkan dirinya berada di posisi Laura, merencanakan langkah selanjutnya. Ketika Stephen memasuki kamarnya, dia terkejut melihat seorang wanita cantik, Seal, menunggunya. Seal dengan ramah mengatakan bahwa dia melihat Stephen di lobi dan ingin menyapanya. Stephen, meskipun sedikit ragu, merasa tersanjung dengan perhatian Seal. Mereka berbicara dengan santai, menciptakan suasana nyaman. Sementara itu, Dan yang curiga, merasa bahwa Seal mungkin berada di hotel yang sama. Saat dia mendekati kamar Stephen, Dan mendengar percakapan di dalam, dan segera memberitahu Preston dan Laura tanpa mengganggu mereka. Seal kemudian merasa ada perubahan dalam dirinya, namun Stephen tidak menyadarinya. Ketika Stephen mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa, Seal memutuskan untuk segera pergi. Tim tiba di kamar tak lama setelah itu, namun Seal telah melarikan diri dengan menggunakan jalan lain. Preston menyadari bahwa Seal mungkin sedang merencanakan sesuatu dan segera meminta tim untuk mengejarnya. Jejak Seal membawa tim ke garasi, di mana mereka menemukan sebuah lubang di dinding. Mereka bersiap dan turun ke sistem saluran bawah tanah yang gelap. Dengan penuh kewaspadaan, mereka terus bergerak maju meskipun suasana menegangkan. Saat mereka mulai berpisah untuk mencari Seal, Fitch yang sedang menyelidiki tanda-tanda di air tiba-tiba disergap oleh Seal dan dibawa pergi. Sementara itu, Seal yang bersembunyi memperhatikan tim dari kejauhan. Saat Dan terus mencari, dia akhirnya menemukan jejak Seal, tetapi juga mendapati sesuatu yang aneh. Seal tampaknya telah melahirkan. Anak Seal, yang menunjukkan kemampuan luar biasa, tumbuh dengan cepat dan menunjukkan perilaku yang berbeda dari manusia biasa. Dan berusaha mendekati anak tersebut dengan hati-hati, namun anak itu menunjukkan kekuatan luar biasa yang membuat Dan terjatuh. Laura mencoba menolong Dan, namun mengalami kesulitan ketika dia tergelincir. Seal, dalam bentuk yang lebih kuat, berusaha menyerang Dan, tetapi tim berhasil bertindak cepat untuk mengatasinya. Dalam upaya terakhirnya, Preston menggunakan alat yang mereka bawa untuk mengalahkan Seal, yang akhirnya tersingkir. Tim berhasil keluar dari situasi berbahaya tersebut. Film ditutup dengan suasana tenang, namun menegangkan. Tikus-tikus di saluran bawah tanah terlihat mendekati tempat Seal berada, memberikan petunjuk bahwa meskipun bahaya utama telah berlalu, ada sesuatu yang baru yang mungkin akan muncul di masa mendatang.